peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Berarti ini kan cacat nih, cacat logika dan cacat hukum. Pak Prabowo janganlah dibiarkan masyarakat terombang-ambing begini. Makanya 2019 untuk tahun 2006. Berarti hanya 2 tahun. Bagaimana cara nuntutnya nih Mas? Pidana atau apa nih? Enggak lah, ya somasi dulu dia. Somasi dulu ya. Nah, ini udah pensiun kan, bukan dia lagi nih kan? Enggak tahu lah, sekarang. 2019 mungkin udah ganti orang. Tapi ini kan institusi. Dugaan ijazah palsunya Jokowi aja belum selesai nih. Ini udah mau starting lagi. Juga seperti mempermalukan negara kita sendiri yang tidak bisa menyelesaikan masalah yang sepele seperti ini. Jadi malu juga kita Pak. Mungkin dia sekolah di universitas tertutup kayak Sylvester. Maksudnya universitas yang sudah ditutup gitu. Universitas terbuka gitu kan. Gitu. Oke, sekarang kita sudah bersama 2 pakar yang saat ini lagi viral-viralnya se-Indonesia. Dan tadi kita baru selesai dari CNN dan membahas juga soal ijazahnya Mas Wapres nih. Dan tadi menarik gitu Pak Roy Suryo, karena kemarin saya juga lihat statement dari Kepala Sekolah Santo Yosef mengatakan Solo. membantah statementnya Pak Roy bahwa yang pernah mengatakan Mas Gibran itu pernah bersekolah di SMA Santo Yosef. Ya, nah, itu gimana bagus. Tuh? Berarti pancingan saya masuk. Iya, kenapa begitu? Karena itu saya dapat data satu dari akun Ciliparinya dia, yang dia dulu berkata dia ketika SMA di Solo langganannya ke Stick apa gitu, nyebutkan. Saya nggak usah sebutkan, nanti dikira promosi. Itu Stick itu adanya di Solo. Berarti dia sekolah SMA-nya di Solo. Satu. Kemudian ada beberapa komentar yang juga kemudian komentar itu sudah saya screenshot juga. Mengatakan kalau oh ya benar kakak saya dulu sekelas dengan Gibran itu ketika sekolah di SMA itu. Gitu loh. Nah, bukan yang di SMK Kristen. Ya, jadi kalau yang Santo Yosef itu yang sebelumnya. Nah, dari itu kalau kita baca juga ada di postingannya Dr. Tifa bahwa Dr. Tifa juga pernah jadi membenarkan itu. Oke. Nah, dengan begitu bagus kalau menurut saya. Saya hormat kepada bruder siapa ya? Kepala sekolah Pangudi Luhur Santo Yosef Solo yang membantah itu. Berarti bagus. Berarti apa? Berarti dia tidak mungkin sekolah di Solo. Berarti dia memang sekolah katanya ada di Singapura. Nah, sekarang yang ada di Singapura kita teliti. Ternyata kan di Singapura itu dia didaftarkan oleh Jokowi di yang namanya Orchard Park Secondary School. Kita singkat OPSS. Tahu nggak? Orchard Park Secondary School itu dirintis tahun 1999. Itu baru rintisan. Terus sekolah dengan sederhana belum dibuka. Pembukaan secara resmi itu tahun 2001. Gibran masuk itu tahun 2002. Berarti Gibran tuh masuk sekolah yang belum menghasilkan lulusan. Jadi sudah tahu kan seberapa kualitas sekolah itu. Ya kan, tanpa menghasilkan artis sekolah itu. Satu yang paling menarik, sekolah itu silahkan dicek di sana. Bahasa pengantarnya di Singapura itu ada sekolah yang bahasa pengantarnya itu Inggris, ada bahasa pengantarnya itu Melayu, dan ini Orchard Park Secondary School itu bahasa pengantarnya fully Mandarin. Full Mandarin. Full Mandarin. Jadi nggak mau sekolah di situ, mau nggak mau harus bisa bahasa Mandarin dulu. Apakah kita pernah dengar ya Gibran itu berbahasa Mandarin gitu loh? Mungkin gitu. setelah ini Mas Gibran bisa membuktikan. Oh nggak apa-apa, ya? bagus. Dan tadi datanya 2002-2004. Iya 2002. Berarti SMA di Orchard Secondary School tadi itu hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Nah, asumsinya berarti akselerasi. Kok bisa akselerasi? Kan ya nggak bisa. Sekolah itu belum ada akselerasi tahun itu. Karena ya, tahun pertama ya. Tahun pertama. Jadi dia angkatan kedua. Di angkatan kedua. Okay. Jadi sekolah itu kalau mau dikatakan akselerasi lucu juga gitu loh. Jadi Orchard Park Secondary School itu adalah ada Orchard Park First School ya yang pertama itu yang kelas SMP. Terus ini Secondary School itu yang SMA. Tapi lucunya di data resmi yang ada di KPU yang sekarang digunakan oleh Pak Subhan, jadi itu sudah jadi bukti hukum kan. Ya itu dia tercatat hanya 2002 sampai 2004. Berarti hanya 2 tahun. Dan sampai dengan sekarang saya belum pernah melihat atau bisa kita pastikan, biasanya kan anak itu keluarin semua fisik ijazahnya. Bahkan digital ijazahnya yang dari OPSS itu nggak ada. Terlebih-lebih saya semakin yakin ijazahnya nggak ada. Karena apa? Setelah itu kan dia mengambil yang namanya pathway. Pathway itu adalah matrikulasi yang ada di Sydney. Di Australia, di UTS. Dulu, dulu namanya UTS Insert. Sekarang program itu sudah nggak ada lagi. Program itu sekarang ganti namanya UTS College. Data saya itu A1 udah gitu ya. Jadi dan ketika di sana dia hanya 6 bulan
Tapi di data di KPU itu tulis dia 3 tahun di situ. Iya, 3 tahun. 3 tahun tuh nggak match juga. Kenapa? Data di KPU, Bang Desmond tadi waktu acara ditunjukkan, di situ ditulis tahun 2004 sampai 2007. 2007. Tapi surat penyetaraan Iya. dari Dirjen Dikdasmen 2006. itu lulusnya 2006. Nah kan berarti baru 2 tahun. Ini kan konyol lagi. Dan makin lucu lagi, makin Sri Mulat lagi. Dirjen Dikdasmen itu menyetarakan program dari sebuah universitas, University Technology of Sydney, dengan setara sekolah menengah kejuruan SMK. Jadi downgrade. Kok mau gitu? Berarti apa? Berarti itu satu-satunya yang bisa dikeluarkan untuk seolah-olah mencari lulusannya yang dia kelulusannya yang SMA. Itu. Jadi jelas ya yang soal Santo Yosef, oke ya, kita setuju pernyataan itu. Saya malah suka ya karena itu berarti adalah masuk ke dalam detail ini, dan detail ini makin tidak lucu lagi ketika kemudian itu. Dan Dr. Rismon tadi menarik sekali tuh statementnya soal ketika ditanya, ketika ada termul yang kemudian mengatakan soal SMA universitas tadi gimana Pak? Berarti ini saya tanya lagi, Mas. Berarti 2 tahun di Singapura, Orchard Park Secondary School. Ya. Orchard Park OPSS. Secondary School. Ya. 2 tahun. Ya. 2002, 2004. Ya. Terus Nggak ada ijazahnya. di UTS program Inserts atau uni itu hanya 6 bulan. preparation Faktanya. itu ya, Ya. persiapan universitas. Ya, tapi nggak masuk UTS. Faktanya 6 bulan. 6 bulan. Tetapi Matrikulasi. di data KPU 3 tahun, 2004 sampai 2007. Ternyata disetarakan tahun 2006. Dan tadi kalau nggak salah ada penyetaraan 2019. tidak apple to apple. Ya, satu lagi Pak. Ya. Surat penyetaraan itu keluarnya tahun 2019. 2019 tadi. 13 tahun setelah tahun 2006. Itu Bang, gimana Bang? Jadi tadi itu aja ini udah sangat bermasalah lah Pak Prabowo Subianto, terjunkan aja lah apa itu Kementerian Dikdasmen atau Dikti, bagaimana logikanya di sana dia menjalani proses akademik di pendidikan tinggi, higher education, pendidikan tinggi di program Inserts di UTS Sydney. Tetapi disetarakan justru oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini kan sudah rusak sistem ini kan ada. Nah tadi saya tanyakan kepada pengacaranya ya. Iya. Siapa itu Mas? Pak Rifai. Bukan hanya Pak Rifai. Ketua Umum Bara JP. Bara JP. Bara JP ya. Bukan pengacara tadi ya. Termul. Cuma logika sederhana saja terhadap penyetaraan SMK terhadap proses akademik di pendidikan tinggi di UTS. Tapi tidak mau jawab. Mereka mengatakan kita mencari pembenaran, padahal mereka sendiri yang mencoba untuk mencari pembenaran itu. Biar gak dikira omongan terus. Jadi ya bagaimana mungkin, logika publik kan tidak bisa dibohongi ya. Tadi kalau kalian tonton CNN, pertanyaan very simple, a very simple logic. Oh, ada data. Logika yang sangat sederhana. Ini buktinya. Nah, logika yang sangat sederhana. Nah, UTS, University Technology of Sydney, ya programnya Insert Sydney tahun 2006. University, ya ini university loh, jadi Higher education. disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan. SMK, ya program peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Berarti ini kan cacat ini, cacat logika dan cacat hukum. Pak Prabowo janganlah dibiarkan masyarakat Dan terombang-ambing begini. Makanya 2019 untuk tahun 2006. 2006. Berarti sedangkan hanya tadi 2 tahun. Lulus 2007. Lulusnya katanya 2007. 7, iya. Data KPU. Ini orang KPU apa enggak pada saat memeriksa ya? Logika sederhana aja lah. Loh ini kan UTS University, kok disetarakan dengan SMK? Ini KPU-nya ini nggak pernah kuliah ya mungkin. Waktu itu. Resmi dan sudah dilegalisir loh. Nah, dilegalisir. Ini lagi Dirjen ini harusnya dituntut ini ya. Iya. Bagaimana cara nuntutnya ini Mas? Pidana atau apa nih?
Enggak lah, ya anu dulu, somasi dulu dia. Somasi dulu ya. Nanti Ini udah pensiun kan, bukan dia lagi nih kan? Enggak tahu lah, sekarang. 2019. Mungkin udah ganti orang. Tapi ini kan institusi. Jadi ya tetap lembaganya. Direktorat Jenderal Dikdasmen ini. Iya, Dikdasmennya harusnya, karena ini kan produk putusan dia ya. Siapapun pejabat saat itu berarti mengatasnamakan institusi itu, Dikdasmen. Berarti harus dituntut Dikdasmennya. Ya, ya bang. Ini udah nggak. Aduh, logika masyarakat yang nggak pernah kuliah pun saya kira tidak ekivalen ini. Ekivalensinya kesetaraan ya tidak setara. Kok di sini penyetaraan? Penyetaraan yang tidak setara. Satu lagi, Bang Rizal. Jadi selain ini, ada surat satu lagi penyetaraan yang katanya dari University of Bradford. Nah, Itu yang di Sydney ya? Yang bukan, yang di Singapura. Yang di Singapura. Nah, suratnya sayang belum saya print yang tadi kita tayangkan di CNN. Itu University of Bradford, tapi tertulis negaranya Singapura. Padahal kita tahu semua University of Bradford itu asalnya di UK, United Kingdom. Nah, kalau bentuk ijazahnya kayak gini sih. Nah, maksudnya kalau mau buat ijazah kayak gitu, ini langganan ya, gampang, nggak usah ke pasar pramuka, masuk aja ke www.fakediploma.com. persis ini ijazahnya. Tapi sebaiknya lebih fokus ke SMK-nya. Oke, SMK-nya aja ya. Karena kalau Ini jelas, kalau ya? ini nggak benar, ini pas udah nggak benar. Oh iya, makanya. Jadi fokus ke sini aja. Jadi selain yang kan tadi si Termul tadi kan bilang gitu, Bang. Jadi pakai aja ijazah yang terakhir. Loh, ijazah yang terakhir aja udah nggak bener ijazah yang SMA kok pakai ijazah yang terakhir gitu ya. Iya. Jelas ya? Jadi ini clear banget ya. Itu, Mbak. Oke. Jadi clear banget. Terus gimana nih para ahli? Sebelumnya kan kasus dari dugaan ijazah palsunya Jokowi aja belum selesai nih. Ini udah mau starting lagi. Siapa bilang belum selesai? Kalau menurut saya sudah selesai. Bang Rizwan gimana? Oh, udah. Selesai lah. Kalau memang belum selesai, coba ahlinya Jokowi atau ahlinya UGM itu membantai itu Jokowi white paper. Iya. Coba aja. Gitu loh. Kita lihat dan kita seminarkan, ayo. Yo, 700 halaman. Kita biayai saja. Kita biayai seminar itu. Kalau bisa seminarnya di Istana Presiden aja sekalian. Dan ini bocoran dikit. Saya, Bang Resmond dan juga Dr. Tifa itu kita akan roadshow ya. Sudah ada 3 tempat ini. Insya Allah akan berlanjut terus sampai dengan 100 kota. Biar makin kejang-kejang. Tapi saya kira gimana ya, Bang? Kita Iya. kadang-kadang saya berpikir juga seperti mempermalukan negara kita sendiri yang tidak bisa menyelesaikan masalah yang sepele seperti ini. Jadi Malu juga kita, Pak Prabowo Subianto. loh memang, tapi ya gimana lagi, wong faktanya seperti itu, ya kan? Faktanya seperti itu, jadi kan ya susah kita mau bilang apa adanya. Gimana? Coba kalian yang ahli-ahli pendidikan lah dulu. Ya. Ini. Di profesor-profesor pendidikan. Coba kalian bersuara dulu tentang penyetaraan yang tidak setara ini. Higher education menjadi secondary school. Kan? Coba higher education, universitas menjadi pendidikan menengah. Aduh. Kejuruan lagi. Kalau Iya. SMA itu masih mending ya. Ini SMK loh, Bang. Oh iya. Jadi sekolah menengah Apa kejuruan. nggak ada yang di IKIP atau Unpas negeri? Oh, misalnya Unpas negeri mana itu, Bandung, Ya. Unpas negeri Yogyakarta, UNY. Atau mungkin kata saran Pak Mahfud betul. Mungkin dia harus sekolah di universitas tertutup. Kayak Sylvester. Maksudnya universitas yang sudah ditutup gitu. Kita universitas terbuka. Itu kan. Itu Mbak Ana. Ini kan Oke. udah dokumen negara ya. Saya kira ada kaitannya ini dengan dibuatnya keputusan Ada. KPU kemarin Nomor ya. 731. 731 sehingga Ya. publik tidak bisa memverifikasi ini, kebenaran ini. Sekarang makanya setelah itu dibuka oleh KPU, ayo rame-rame publik lihat ini. Gitu lah, minta ini. Ini kan dasar dari penyetaraan pendidikannya wakil presiden kita. Wakil presiden. Masa ijazah SMA aja mas diributkan ya. Maksudnya menjadi kontroversi. SMA loh, Gibran. Gibran. Ya kalau masih tahu malu ya mundur lah. Nah, Ayolah. lebih terhormat itu. Kasihani bangsa ini karena memang Anda tidak kompeten, SMA juga bermasalah. Jangan
korbankanlah negara sebesar ini Ya. ribut-ribut hanya karena kalian. Like father, Like Like son. gitu ya. Oke, Ya. oke. Itu dia perbincangan singkat kita. Untuk lebih panjangnya, lebih detailnya, kita bisa ketemu di waktu-waktu yang lain. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe di Langkah Langkah Update Update. dan Baligi. Balik ya Academy. Like sekarang. Oke.